semuanya kelihatan. Yuk lanjut. Let's greet to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, perkayalah aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan kesantunan, muliakanlah aku dengan takwa, dan pindahlah aku dengan keafiatan. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orangku serta guru-guruku. Amin. Then let's go karakter. 1. Religious. 2. Responsible. 3. Discipline. 4. Honest. 5. Polite. 6. Care. 7. Hardworking. 8. Good attitude. 9. Creative. 10. Respect. Kelas 7A itu apa? 78 638 17. Itu kelas 7A. Oke. Passwordnya 9500908, Pak. Ah, ini wifi-nya nggak connect nih. Kalian pakai wifi apa tuh connect-nya? Guru. Oh, ada satu bang. Ikan hiu makan obat. Aku muter-muter ini. Oke. Update. Cek. Iya, Pak. Beneran. Oke, udah muncul ya. Makin keras lagi, Pak. Apa? Makin keras lagi tadi, Pak. Mic-nya. Mic-nya? Iya, Ini mic-nya. Yang mana sih kameranya? Ini. Terus ini deh mic-nya deh. Ya. Kedengeran jelas nggak? Kelas ya? kedengaran, Pak. Halo? Kedengaran, Pak. Oh iya, oke. Pertama ini karena pertemuan terakhir ya, mungkin nggak ada materi baru ya. Saya mau infokan untuk yang remedial. Untuk yang remedial itu sudah ada di e-labs. Kalian bisa cek di bawahnya ulangan harian di minggu lalu. Itu ada kuis yang namanya remedial. Nggak kelihatan ya?
Kelihatan belum? Belum ada apa-apa, Pak. Lalu sebentar ya, ini kadang-kadang nih ya, kadang-kadang. Tadi udah muncul, hilang. Nah, udah muncul nih. Ini share screen-nya gimana nih? Di sini ya, di asesmen penilaian aljabar 2 di bawahnya ya, ini ada ulangan harian aljabar 2 remedial. Khusus yang ini aja ya, yang di bawah 75. Kalau yang di atas 75 nih kalian nggak akan ngeliat ini. Ya, kalian nggak akan kelihatan passwordnya remed MTK 2. Ini beberapa ada yang sudah kemarin nanya ke saya ya. Di bagi yang belum silakan dilanjut kerjakan aja. Nah, tadi pertanyaannya Antares ya. Pertanyaan Antares itu yang umur siapa? Nana sama Balmon. Umur Balmon sama umur ini soalnya yang mana ya? Oh, di sini ya. Kalau di remed juga kalau nggak salah beda. Sama di remed sama ya. Nanti yang remed sama. Balmon apa itu sih tidak mengerti. Saya nggak ngerti di situ, Pak. Padahal saya udah Sama. habis remed langsung. Kalau yang di tahun lalu kan umur Roger sama Wan ya. Kalau sekarang Balmon sama Nana. Nanti Moskow sama Alis, Pak. Ini passwordnya apa ya kemarin ya? Hitung berapa ribu tahun. Oke, ini ada di soal terakhir kalau nggak salah ya. Soal terakhir. PLCV itu. Yes. Oke, soalnya seperti ini. Umur Balmon sekarang sama dengan 5 kali umur Nana. Umur Balmon 36 tahun lebih tua dari umur Nana. Umur Nana sekarang adalah, kalau dikira-kira aja nih ya, kita nggak pakai rumus ya. Kira-kira berapa? 9, Pak. 9. Kenapa 9? Kenapa Karena 9? itu paling logika, Pak, rasanya. Ya, oke. Karena kalau yang lain itu, kalau 11, 12, 10 itu udah lebih tua daripada 36 tahun kalau dikali 5. Ya, betul ya. Jadi, Iya, Pak. Umur Wan kira-kira 12, Pak. ya, betul. Jadi kalau kita kira-kira aja sih sebenarnya ketemu jawabannya, yang nggak pakai rumus apapun gitu ya. Kita coret-coret aja itu ketemu. Oke, notebook. 12, Pak. Kita coba ya, kita lihat ya. Aduh, salah lagi. Nggak enak kalau portrait. Nah kan landscape. Create. Aku masih portrait sih. Betul. Tuh. Nggak enak kalau landscape apa portrait. Ini landscape. Create. Oke, jadi gini. Kelihatan nggak yang di belakang? Yang di belakang kelihatan? Burem ya? Nggak kelihatan, Pak. Ya, Pak. Sudah kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Apaan sih nggak kelihatan? Karima, bohong. Kacamatamu lepas, Pak. Saya mau ikutan nggak? Jadi gini ya, ini kalau pakai aljabar ya. Kalau tadi kan pakai logika ya. Logikanya itu kalau misalkan 9, kalau misalkan umurnya 9 tahun, umurnya Balmon kan 5 kali umurnya Nana ya. Umurnya Balmon itu 5 kali umurnya Nana. Kalau umurnya 9 tahun, kalau dikali 5, ini Nana berarti ya. Nana misalkan 9 tahun dikali 5, itu sama dengan 45. Ya, 45. Ini umurnya Balmon nih. Balmon tua banget ya, Balmon.
45 tahun. Nah, tadi kan katanya umur Balmond itu lebih tua 36 tahun dari umur Nana. Jadi kalau misalkan kita kurangin 45 dikurangi 9 itu sama dengan 36. Ini udah benar. Selesai. Gitu. Selesai ya. Saya pengen ngira-ngira umur Nana. Iya. Kan Nana lupa masih kecil. Ya. Iya, coba-coba. Kalau nggak pakai pilihan, gini ya. Jadi kalau nggak pakai pilihan, maksudnya kayak esai, soal esai gitu ya. Jadi umur Balmond itu tadi katanya adalah 5 kali umur Nana. Misalkan Balmond itu B, kita kasih B ya. Umurnya Nana itu N, misalkan kita kasih variabel N. Berarti Balmond itu sama dengan 5 kali umur Nana. Begitu kan ya? Umur Balmond sama dengan 5 kali umur Nana. Terus ada satu lagi keterangan tadi. Umur Nana itu 36 tahun lebih, umur Balmond 36 tahun lebih tua dari umur Nana. Berarti Balmond itu sama dengan apa? N ditambah 36. Gitu ya. Terus gimana caranya kita menyelesaikan ini? Ya. Kan ini sama-sama B. Sama-sama B. Berarti yang ini sama dong. Ya. Berarti yang ini sama, sebelah kanan juga sama dong. Berarti kita bisa tulis 5N itu sama dengan N-nya kok huruf kecil. Jatuh. Sorry. Kita tulis gini ya. 5N itu sama dengan N plus 36. Coba kalau kita selesaiin gimana cari N-nya? Umur Nana. Sebelah kiri kan? Berarti 5N dikurangi N itu sama dengan 36. Berarti 4N itu sama dengan 36. Berarti N-nya sama dengan 9. Itu kan ya. Kalau yang ditanya umur Balmond, udah tinggal 9 kali 5 berarti kan. Balikin lagi sini. Kalau yang ditanya umur si Balmond. Berarti 9 kali 5, 45. Iya. Iya kan? Ngerti banget itu. Bener kan? Iya, Pak. Jadi kalau Umur Balmond 36 kali lebih tua daripada umur Nana. Ya, betul. Jadi begitu. Sampai di sini dulu jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Gampang kok. Gampang, Pak, ternyata. Gampang ternyata. Ternyata matematika itu gampang kok, nggak ada yang susah kan? Iya, Pak, lebih gampang matematika daripada Saya setuju banget Pak, karena IPA sekarang ada matematikanya dan matematika lebih. Lebih gampang matematika Bapak daripada Bu Mista, Pak. Masa sih? Kita gampang, cuma Enggak, aku bilang dulunya gampang aja. Ya, tinggal konsepnya dong. Biar kelihatan. Nah, sekarang kita bahas soal PAS aja ya. Dari soal kemarin ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya, itu aja, yakin? Yakin. Nah, nanti saya buka reviewnya ya. Iya, Pak. Karena masih ada yang mengerjakan, masih ada yang susulan sih. Masih ada yang susulan. Biasa sama apa beda, Pak? Kenapa? Ulangan remet sama ulangan biasa. Sama. Itu dulu saya kasih tahu tuh jawaban itu satu berarti. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh, kisi-kisi. Kalau ada yang mau nanya ke saya ke kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu udah saya kasih di Discord. Kalau nggak salah ya, saya udah kirim kisi-kisi. Iya, Pak, sudah, tunggu saya coba kirim ke grup. Tolong dikirim ke grup coba. Itu yang aljabar ya. Yang aljabar. Tapi di situ missing satu yaitu substitusi. Substitusi itu kemungkinan nanti masuk ya. Intinya sama kayak ulangan yang kemarin ya, yang minggu lalu. Untuk yang aljabar. Kalau yang himpunan, nah kita akan lihat himpunan. Oke, kita lihat soal PAS tahun lalu ya. Nah, ini udah saya bahas. Nanti udah saya kirim juga ke grup kelas ya, yang aljabar. Ini ada yang mau kalian tanyakan nggak? 21 sampai 40. Ya, 21 jawabannya D. Ini walaupun udah ada kuncinya kan kadang-kadang kita masih bingung. Aku salah yang mana ya? Matematika 40, Pak. Iya, 40 soal. Jadi alhamdulillah. diskon ya, diskon 20%. Ya. Diskon Pak, tapi kalau komen nilainya besar ya sama aja, Pak, Bo. Iya, benar. Iya, benar. Lebih coba. Jadi lebih sedikit soalnya, tapi kalau misalkan salah satu lebih banyak berkurang nilainya gitu ya. Iya, saya setuju.
Iya, betul. Ya, Pak. Masih, Pak. Enggak sih, Pak. Banget. Aljabar kenapa? Banget nih, Bu. Enggak sih, pangkat 3 maksimal ya. Pangkat 3 maksimal. Iya. Pangkat 4 tuh, Pak. Aduh, jangan dong. Pakai fotomet aja nggak ngerti. Pakai lihat cara di fotomet. Ayo sini depan. Kosong. Pangkat 4 itu pakai apa segitiga Pascal. Iya. Iya, Satu, bisa. 6, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, kebanyakan ya pangkat 4 terlalu banyak, nanti kamu terlalu lama ya, satu soal ngerjain itu doang jadi lama. Dari himpunan ada yang mau ditanyakan nggak? Nih himpunan sebenarnya pelajaran gampang. Gampang, Pak. Gampang, Pak. Aku preparasinya sedikit, tapi aku langsung Belajar, Pak. Ada beberapa soal yang keluar, Pak, pas ulangan harian. Ya Allah. Kakak dulu ngajar himpunan juga, Kak? Oke, kita bahas himpunan ya. Oh, iya. Kalau ini pasti gampang ini. Kumpulan negara ASEAN. Dan meremehkan aku. Ya, walaupun sudah ada jawabannya di sini, ya kita akan cari tahu kenapa jawabannya itu gitu ya. Jadi saya coba menjelaskan. Yang pertama, kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah, ini udah jelas jawabannya, yaitu kumpulan negara ASEAN. Kenapa kumpulan negara ASEAN? Karena jawaban yang lain itu tidak spesifik ya, tidak ada ciri-ciri khususnya. Kenapa? Apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan objek, apapun itu ya, mau bilangan, mau benda-benda gitu kan, ataupun nama-nama dan lain sebagainya, yang memiliki sifat ataupun ciri-ciri tertentu. Tertentu itu maksudnya terukur ya, terukur. Jadi ada batasannya. Kayak misalkan ASEAN itu ada batasannya. Batasannya itu ya di mana? Di Tenggara, di sebelah tenggara Asia. Jadi Asia tapi bagian yang pojok sebelah kanan bawahnya aja ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kumpulan orang-orang hebat ini ya apa namanya? Tergantung. Ya, misalkan menurut orang ini hebat, menurut orang ini enggak misalkan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian kumpulan gunung tertinggi, tingginya berapa dulu? Ya, kalau misalkan dia kasih batasan di situ minimalnya misalkan 1000 meter, maka nanti banyak gunung-gunung yang masuk ke dalam kriteria tersebut. Kemudian kumpulan siswa-siswa pemberani dalam hal apa dulu gitu ya. Nah, 3 jawaban di bawah itu tidak ada batasan ukurannya sehingga jawaban kita adalah kumpulan negara ASEAN. Jelas ya? Jelas, Pak. Next. M adalah himpunan faktor dari 12. Anggota dari M adalah, ya kita tinggal sebutin aja anggota dari faktor dari 12. Perkalian berapa yang menghasilkan 12? Ini khususnya perkaliannya bilangan bulat ya. Mungkin ada ya, 1 2 3 4 6 12. 3 kali 4 12, 2 kali 6 12, 1 kali 12 12. Berarti yang C. Ya. Ini udah ada jawabannya. Next, nomor 3. Q sama dengan bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 4. Kemudian R bilangan kelipatan 10 yang kurang dari 70. Waduh. Jadi ini harus kita list dulu. Q-nya Soal yang kemarin. Q-nya apa aja nih? Yang kelipatan 6 yang habis dibagi 4, yang artinya 12. 6 yang habis dibagi 4, berarti kelipatan 6 yang habis dibagi 4. 48. Coba sebutin dulu deh. Pertama apa? 12 ya. Karena 6 enggak 12 terus 24. Terus 36. 36 ya, 36. 36 terus 48. Terus 60 pokoknya. 60 kan. Kalau R itu bilangan kelipatan 10 yang kurang dari 70. Ini ada terus ya dan seterusnya ya. Kalau kita terusin ini nggak akan ada habisnya. Maka batasnya itu ada di infinity lah apa. Biasanya di matematika dikasih tanda titik-titik itu artinya dan seterusnya. Artinya masih banyak anggota-anggota lain yang nggak perlu kita sebutkan. Kemudian yang R.
bilangan kelipatan 10 yang kurang dari 70. 10. Terus 10 sampai 60. 20, 30, 40, 50, 60. 60. Bilangan kelipatan anggota Q yang juga menjadi anggota R, berarti Q irisan R gitu ya. Ini apa? Ya udah yang ada dua-duanya berarti. Ini yang kita sebut irisan. Ya, jadi Q irisan R itu sama dengan 60. Cuma ada satu aja. Selesai. Nah, ini yang artinya irisan ya. Anggota Q yang juga menjadi anggota R itu artinya irisan. Oke, next ya. Nomor 4. K sama dengan huruf pembentuk kata jujur pangkal kepercayaan. Waduh, baik banget ini ya. Tapi ini yang huruf yang berulang ini nggak kita hitung ya. Coba kita list. Ada huruf apa aja di situ? Pertama huruf J, terus U, terus R, terus P, terus A, terus N, terus G, terus K dulu ya. K, terus L, terus Kenapa K enggak? Karena udah ya tadi ya. Iya. Nah, lewatin berarti. Terus E ya. Terus C. Terus Y. N udah ada. Sudah ya, sudah. Iya, 12. Hitung ada berapa? 1, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Itu ya. Ini yang nanti kita sebut sebagai NK. Atau banyaknya anggota K. Kan K sama dengan ini. NK sama dengan 12. Oke, kita lanjut. Gampang kan? Easy lah. Iya, Kak. Nah, sekarang ada kayak begini-ginian nih. Ini apa nih ya? Jika P, ini cara bacanya gimana nih? Ada yang bisa nggak baca? Kayak gimana ya? X lebih kecil daripada 10 adalah bilangan caca. Bilangan caca. Iya. Ini apa? Lebih kecil dari 10? Iya. Duh, ini saya mau coba lurusin ya. Kalau misalkan gini. Maka banyaknya P adalah. Oke, sebentar ya. Saya mau benerin dulu kata tanda ini nih. Tanda ini apa sih tanda? Ini tanda ini bacanya apa? Lebih kecil. Yakin? Saya sih enggak, Pak. Saya biasanya tuh nyebutnya itu kurang dari. Oke, kurang dari ya. Kurang dari, kita perbaiki ini jadi kurang dari. Karena gini, kenapa ini kalau misalkan lebih kecil, kalau saya nulis 3 lebih kecil dari 2, ini benar nggak? Salah. Ini kan 3-nya lebih kecil. Iya. Kalau ini kita pakai lebih kecil ya, lebih kecil. Lebih kecil itu ukurannya kecil. Ya, maka ini kita perbaiki jadi kurang dari ya. Sehingga misalkan gini, 3 kurang dari 2 ini pernyataan yang salah gitu ya. Ini salah. Yang betul adalah 2 kurang dari 3 atau kita balik ini. Ya. Oke, jadi kata-katanya kurang dari ya. Kenapa? Lebih dari. Iya. Kurang dari, lebih dari. Jadi ini kurang dari. Yang ini lebih dari. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti kurang dari sama dengan. Kalau ada tanda sama dengannya, lebih dari sama dengan. Bukannya kurang lebih ya, Pak? Nggak ada kurang lebih. Kalau kurang lebih begini. Tapi kok di soal, mungkin kurang teliti aku lihat. Ya, oke. Kita jarang nemu kurang lebih ya. Kurang lebih itu ya kata atau penggunaan dalam kata-kata kita sehari-hari aja. Tapi dalam matematika itu mungkin nggak ada ya. Kita kan nggak akan nemu kata-kata kurang lebih. Yang ada kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari atau sama dengan.
Kalau tanda plus minus itu nanti ada di apa namanya? Ketika kita mengakarkan 9 gitu ya. Sorry, bukan ini. Di persamaan kuadrat, tapi kalian belum belajar, nanti aja. Oke. Jadi ini cara bacanya adalah X sedemikian sehingga X-nya ini kurang dari 10. Dan X-nya bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Ini waktu kita Caca belajar itu bilangan. kosong 1, 2, 3 langsung. Mulai dari 0 ya. Iya. Berarti kalau kita sebutin anggotanya P, ya anggotanya P itu siapa aja? Mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop sampai sini. Kenapa 10 nggak masuk? Karena lebih. Kurang dari. Karena kurang dari. Karena nggak ada tanda sama dengannya ya, sehingga 10 itu nggak masuk. Ya, maka yang kurang dari 10 atau di bawahnya 10 itu sampai 9 aja. Nah, nanti kalau ada tanda sama dengannya, ya di sini ada tanda sama dengannya, itu berarti 10-nya masuk. Ya, Oh itu jawabannya 10, Pak. nah, ini banyaknya Iya. 10 dong, karena itu. Ya, NP-nya sama dengan 10 ya. Banyaknya anggota P sama dengan 10. Oke, gampang lah. P itu artinya banyaknya anggota P. Seperti tadi ya, kalau tadi kan pakai kata-kata nih. Banyaknya anggota himpunan K, itu artinya NK. Nah, di soal yang ini, dia pakai simbol aja langsung NP. NP itu artinya banyaknya anggota P. Siapa yang ngantuk? Tahu, Pak. Saya, Pak. Fahri ya, biasa nih Fahri nih, aduh. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Himpunan nama bulan yang lamanya lebih dari 31 hari. Ada berapa? Banyak, Pak. Ada lah, Pak. Pokoknya ada bulan. Ada lah, Pak. Nggak ada, Pak. 5. Iya, Pak. Ada berapa? Ada berapa? Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Maksimal 31 kan? Kan ini lamanya lebih dari 31 hari, berarti ini himpunan kosong ya. Ini himpunan kosong, nggak ada. Maksimal 31. Kalau lebih dari 31, bulan apa ya? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. 2020. Himpunan nama planet tata surya yang diakhiri huruf T. Nggak ada. Nggak ada. Kan tata surya. Merkurius, Venus, us semua Bumi. ya. Bumi Mars, dong. Jupiter, Saturnus, Uranus. Himpunan kosong juga. Oke, ini himpunan kosong. Himpunan hewan mamalia yang hidup di air, ada nggak? Ada, Pak, lumba-lumba. Banyak. Ada. Paus. Dugong. Lumba-lumba. Ada yang tahu dugong? Tahu, Pak. Oke, gitu ya. Ternyata ada Anjing mamalia, laut, Pak. biar lumba-lumba, Anjing laut. terus tadi ada papaus, terus tadi ya yang saya sebutin itu. Anjing laut, Pak. Jadi, ternyata yang himpunan kosong itu hanya 1 dan 2 berarti. Ya, himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya ditulis gini doang ya, himpunan kosong ya, atau seperti ini. Lambangnya. Next. Berdasarkan diagram Venn berikut, anggota himpunan A adalah Anggota himpunan A itu itu kan di sini 6 ya. dan 12. Ya, berarti yang ada di dalam lingkarannya si A. Dan 12. 3 masuk nggak? 3 Masuk. masuk. Berarti mulai dari 3. 3, 6, 9, 12. Lah, 3 terus 6 terus 9 12. terus ada lagi? Jadi ini himpunan A. 3, 6, 9, 12 ya. Kan gampang kan? 100 lah Dima. Matematik ya. Iya, Pak. So hard. Berdasarkan diagram Venn berikut, anggota himpunan K yang menjadi anggota himpunan L. Nah, yang dua-duanya berarti ya, K-nya juga, L-nya juga. Berarti apa aja? Oh, 8 dan Ya, ini 5. yang di tengah-tengah sini. Iya. Soalnya kan tanda kayak gini irisan. Iya, 5 dan 8 ya. Iya. 5,8. Itu yang kita sebut sebagai irisan L. Irisan K dan L. Nah, lu apa lagi nih?
S itu semesta ya biasanya ya. Diketahui S, X, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 10, X bilangan asli, berarti 1 sampai 10 ya. Kemudian X itu bilangan prima. Untuk himpunan A ya, X bilangan prima. Kemudian yang B-nya adalah bilangan genap kurang dari 8. Oke. Kemudian irisan himpunan A dan B. Berarti kita sebutin dulu himpunan A-nya dulu. Himpunan A-nya apa aja? Himpunan Bilangan A prima yang kurang dari 10 berarti. Kurang dari sama dengan 10. Mulai dari 2, 3, terus 5. 3, terus Udah itu aja. 5, 7. 9 masuk enggak? Enggak. Berarti stop sampai 7. Terus B-nya? Yang B-nya Himpunan bilangan genap kurang dari 8. 2, 4, 6, 8. Oh iya kan? Kemudian yang ditanya adalah anggota himpunan yang merupakan irisan himpunan A dan B. Irisan itu berarti ada di dua-duanya ya. Berarti ini doang. 2 ya. Jawabannya 2. Kurang dari 9, 10. Oke. Pernyataan berikut benar kecuali himpunan A dan C saling lepas. Himpunan A dan B tidak saling lepas. Himpunan C subset dari B. Himpunan B dan C saling lepas. B dan C saling lepas, salah. A dan C saling lepas. Iya, himpunan A dan C saling lepas. B dan C saling lepas. Yang A dong, karena himpunan A dan C Yang B saling dong. Betul ya, C subset dari B. Nah, antara A atau D. Tapi jawaban kita adalah yang D. D. Ya. yang benar kecuali aku Kali ya. aku himpunan B dan C saling lepas. B dan C saling lepas. Kan ini pernyataan berikut yang benar kecuali kan himpunan B dan C itu semuanya di dalam B, Next. nggak mungkin lepas. Oh Kan iya. subset. Oh iya, C-nya itu subset dari Komplement dari A. Komplement itu apa? mana? Komplement itu bukan anggo. Iya. Ya, betul. Enggak, Yang Pak. bukan anggotanya Enggak A. ada di Komplemennya. Atau yang tidak ada di dalam anggotanya A. S. Jadi gini, kalau misalkan ada S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, A-nya itu sama dengan 2, 3, 4, berarti ini kan A kan ya? Nah, berarti sisanya adalah komplemennya. Berarti komplemennya adalah 5, 6. Malah jadi pusing himpunan perasaan. gampang, 1, 5, 6. Anggaplah S himpunan 10, M faktor dari 10, maka komplement dari M. komplement berarti Faktor dari 10 apa aja? 1, 2, 1, 2, 5, 5, 10. Berarti komplement dari M 1, 2, 5, 10. Nah, itu sisanya. 3, 4, 6, 4, 6, 7, 8, 9. Ya. Nanti di semester 2 ada lagi komplement, ada lagi suplemen ya, tapi sudut sih. Sudut ya. Jadi Superman. kita harus bisa menempatkan istilah di materi yang sedang dibicarakan. Kalau di dalam sudut, nanti komplement itu apa? Beda lagi. Nanti di semester 2 ada lagi komplement suplemen. Kalau di dalam himpunan, komplement itu artinya yang bukan anggota. P-nya ini, kemudian Q-nya ada di bawahnya. Irisan Q. Berarti kalau irisan apa? 5. Yang ada dua-duanya. Yang mana aja berarti? 5, 11, Terus 17, terus 17, 17, terus 23 udah itu. 23. Ada lagi? Ada Pak? Tidak ada. Berarti 5, 11, 17, 23. 5, 11, 17, 23. Yang C. Ya, betul. Udah tadi irisan mulu nggak ada gabungan ya? Gabungan nanti Pak. Kalau nggak salah ini soalnya Kalau sama- irisan gambarnya kayak gimana? Kalau irisan itu C Pak. Satu lagi mana? Irisan Oh, cuma ini satu lagi ya. Oh. C Pak. Kalau yang D itu gabungan atau union kalau nggak salah. Kalau yang ini yang A ini adalah apa? Komplement. B dikurangi Komplement B. A ya. Oh iya Pak, iya itu.
B dikurangi. Kalau komplement dari B semuanya masuk nih, yang ini juga masuk. Kalau komplement dari B, kalau B komplement ya. Tapi karena ini enggak semuanya, ini cuma B dikurangi A. Kalau yang ini? B subset A. Ya, A dikurangi B. Betul. Oh, gitu. Kalau yang ini tadi ya, irisan ya. A irisan B. B. Kalau yang ini? Yang D? Itu gabungan, union atau apa? Lupa. Ya, ini gabungan baru ya. A digabung sama B. Jadi jawabannya yang irisan adalah yang C. Oke. Dalam sebuah kelas, nah ini asik nih. Ini soal-soal cerita semua nih, oh enggak ya? Enggak. Dalam sebuah kelas berisi 38 siswa, terdapat 20 siswa suka makan pedas, 17 siswa suka makan manis, dan 8 siswa suka keduanya. Maka siswa yang tidak suka makan pedas, yang nggak suka dua-duanya ya berarti ya. Yang tidak suka dua-duanya. Caranya gimana? Saya sih ngarang, Pak. Pertama dikurang-kurangin dulu, Pak. Kan yang suka keduanya 24 kurang. Jadi ini ada rumusnya nih ya. Dan rumus ini bisa dibalik-balik. A gabungan B itu sama dengan A, ini ada N-nya sih ya. Pernah dapat rumus ini enggak? N A gabungan B itu sama dengan N A ditambah N B dikurangi N A irisan B. Kompleks banget kalau rumusnya kayak gitu. Nah, irisan itu kan yang suka dua-duanya ya. Irisan itu yang suka dua-duanya. Berarti yang suka dua-duanya berapa? 8. Oke. Yang suka B, B itu anggap aja manis ya. Misalkan pedas manis. Pedas itu A. Pedas itu A, manis itu B. Oke, berarti NB berapa? NB 17 ya, ini yang suka makan manis. Ini 17. Kemudian yang suka makan pedas berapa? 24. Nah, berarti nanti kita dapat N A gabung B. Ini ditambah ini, dikurangi ini. Jadi berapa? Apa tambah 17? Oh, iya, caranya gini saya baru. 41, 41, 30. 4 tambah 9. 24 Kalau nggak salah 9 berapa? 33 deh. 33 kalau nggak salah. Nggak ya? 24 tambah 9. Aku nggak pakai coret-coret aku dari otaknya langsung. 33 ya. Kan aku tahu 33. 33 itu yang suka gabungan antara yang suka manis dan suka pedas. Tapi kan tadi katanya di dalam sekolah, di dalam kelas itu ada 38 orang. Ya udah tinggal itu 38 selisih orang 38 kurang dikurangi gabungan yang 33. suka dua-duanya antara manis dan pedas itu 33. 33. Berarti sisanya adalah 5 orang yang nggak suka manis ataupun pedas. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, sampai sini dulu jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Iya. Jadi ini kalau saya jelaskan ulang gini, ibaratnya ada satu kelas ini ya, satu kelas ada yang suka pedas, suka pedas, ada yang suka manis, A, B ini ya. Ada yang suka dua-duanya itu 8 orang. Berarti yang suka pedas doang berapa orang? Yang suka pedas doang. Yang suka pedas doang 24 dikurangi 8 berarti ya. 16 Iya. orang di sini. Kemudian yang suka manis Sudah, Pak. 9, berarti di sini 9. Nah, yang nggak suka dua-duanya kan berarti di luar ini kan? Di luar sini kan? Sedangkan total di sini ada 38 orang. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang ada di luar ini? Berarti kan 38 dikurangi jumlah dari ini kan? Jumlah dari gabungan A dan B. Nah, gabungan A dan B-nya itu adalah 33. Jadi seperti itu. Dapatlah di sini nanti 5 orang yang nggak suka dua-duanya. Coba kita lihat soal berikutnya, ini kasusnya sama. Sebuah kelas berjumlah 40 siswa. Oke, berarti semuanya 40. Mengadakan penentuan warna kaos kelas, warna biru atau pink. Oke, kita sebut biru B gitu ya. Sebut B itu biru itu B, kemudian pink itu kita sebut aja P misalkan.
Kemudian yang memilih biru ada 28, yang milih pink ada 20, sedangkan yang memilih warna lain ada 3 siswa. Oh, Nah, ini soal bedanya apa kalau soal yang sebelumnya itu adalah yang diketahui irisannya. Yang diketahui irisannya. Sedangkan di soal yang sekarang yang diketahui adalah yang nggak pilih dua-duanya, ya. Yang nggak pilih dua-duanya. Artinya gini, kalau kita gambar di diagram Venn itu ya, ada 2 himpunan. Yang satu milih biru, yang satu milih pink. Nah, yang milih biru itu ada, kita belum tahu yang ada di sini ya. Ini yang mau kita cari. Nah, yang nggak suka dua-duanya ada, sedangkan yang memilih warna lain ada 3 siswa. Ya, Berarti memilih warna lain berarti di luar biru dan pink ini ya, berarti ada 3 siswa di sini. Total semua ada 40. Nah, gimana caranya kita mencari irisannya? saya lupa. Cuman kalau nggak salah ya, saya Ya, gimana? ngarang-ngarang Pak caranya. Saya kira-kira. 28, sebentar saya hapus yang di tengah-tengah dulu. 28, oke, 28 itu dari biru ya. 28 ditambah 20, terus ditambah 3, ya, kurangi 40, sama dengan 11. Ya, betul. Bisa dengan cara seperti itu. Oh, singkat padat dan jelas. Saya lupa sih Pak cara yang kemarin saya gimana. Pokoknya hasilnya 11. Ini bilangan, oh pelajaran sebelum PTS ini ya. Ini pelajaran sebelum PTS. Iya 6 Pak. satuan dari -8. Berarti ini 6 satuan ke kanan atau ke kiri nih? Oh naik. Kalau naik berarti ke kanan ya. Iya. Kalau naik 6 satuan dari -8 berarti -8 ditambah 6. -2. Ah, ini gampang banget ini mah. Iya. Kalau ini? Oh, ini gampang Pak. A pangkat 5 25 enggak. 10. dengan A pangkat 5 ditambah 5. Atau sama dengan A pangkat 10. 10. Jadi kalau ada bilangan dikalikan, bilangan berpangkat dikalikan dengan basisnya sama-sama A, itu pangkatnya tinggal kita jumlahkan aja. 19. Pecahan-pecahan berikut senilai dengan 4/5 kecuali yang mana nih? 25 bisa, tapi 4 kali 4 yang enggak hasilnya. Kalau disederhanakan 4/5 ya. 5 kali 5. Ini 4/5, ini 20/25 Pak. bagi 3 jadi 4/5 juga, berarti yang ini. 20/25 kan 4 kali 5, 5 kali 5. D. Nah, kecuali. Faisal membeli 4,5 kg mangga, kemudian diberikan kepada Putri 1,5 kg. Banyaknya mangga yang tersisa 4. Ini kayak di SD pernah belajar ini ya. Iya Pak, memang ini 1 soal per 2. langganan Pak. Kalau masuk ujian. Terus diapain? Ini 4 kali 5 tambah 1. Iya. 21/5 dikurangi 3/2 gitu ya. Iya. Terus? Disamain. Samain penyebut. Iya. 10. Per 10. 10 bagi 5, 2. 2 dikali 21 itu 42. 42 dikurangi 10 bagi 2 5, 5 kali 3 15. 42 dikurangi 15. 42 dikurangi 15 berapa? 27. Hah? Kayaknya enggak 27. 27 Pak. Oh ini Pak, senang. Aku bingung kenapa dari aljabar ke himpunan Per 10 jadi 27/10 Pak. Per 10. Selesai. Nah, sisanya aljabar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Aduh. Pakai otak lagi, suruh ngitung otak. Nih, kok tiba-tiba mati ya? Yang di rumah nggak kedengeran nih. Halo Pak, halo. Wah, habis. Baterainya habis.
pakai substitusi. Ini gampang tapi tricky. Coba cek Antares. Iya Pak. Halo. Oke, udah masuk suaranya. Suara ini dari tadi nggak kedengeran berarti suara kamu ya. Pantesan sepi-sepi aja yang di rumah. Oke, kira-kira itu untuk gambaran PAS di hari Selasa ya. Matematika nanti di hari Selasa. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Untuk yang aljabar, videonya ada di YouTube. Udah saya kirim juga ya linknya ya, kalau nggak salah ya. Udah belum sih? Belum ya? Oh ya belum. Ini saya kirimin deh 7F. Oh, bentuk aljabar. Oke. Ini stop share dulu deh. Stop.